Halo rekan-rekan, kembali lagi dengan saya Raihan Fahri Ramadan. Jadi kali ini kita akan membahas piutang dan utang yang ada di aplikasi Odoo. Untuk pembahasan yang pertama kali ini adalah kita akan membahas tentang piutang. Jadi piutang adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan terhadap orang atau perusahaan lain karena telah memberikan barang atau jasa tetapi belum menerima pembayaran. Dalam aplikasi Odoo, terdapat fitur untuk mengolah piutang. Fiturnya itu adalah fitur customer. Dalam fitur ini terdapat modul invoice. Modul ini berfungsi sebagai alat pengelola tagihan kepada pelanggan. Yang kedua adalah credit notes. Fitur ini berfungsi untuk membuat nota kredit yang berfungsi apabila ada retur penjualan. Yang ketiga adalah payment. Jadi dalam fitur ini berfungsi untuk mencatat pembayaran piutang customer kepada perusahaan kita. Yang keempat adalah produk. Fitur ini berisi tentang informasi barang yang dijual. Yang kelima adalah customer, berisi tentang data perusahaan pelanggan. Jadi kali ini kita akan menambahkan produk yang dijual secara piutang. Yang pertama kita cari customer, lalu kita klik pada kolom produk. Nah, ada tampilan ini untuk menambahkan produknya kita klik new yang ada di pojok kiri atas. Nah, kita udah masuk ke untuk mengisi data-datanya, boleh kita isi dengan produk yang dijual apa. Nah, kalau produknya itu jasa, can be sold-nya kita dihilangkan, dan kalau kita menjual barang, can be sold-nya kita checklist. Nah, selanjutnya kita ada tentang produk type-nya, tipenya harus gimana, harga jualnya berapa, dan customer pajaknya berapa. Selanjutnya ada sales. Jadi ini ada berapa kolom yang harus diisi. Nah, selanjutnya adalah purchase. Purchase ini ada vendor, jadi kita akan bisa tahu barang yang dijual itu dari vendornya siapa. Selanjutnya ada inventory. Di sini kita bisa mengetahui disimpannya barang jual itu di mana. Yang selanjutnya adalah accounting. Jadi bila kita mendapatkan pendapatan atau pembayaran, nanti bisa disesuaikan masuknya ke mana. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan data customer. Nah, kita pencet customer juga, dan terus kita pencet modul customer. Di sini kita pencet new aja. Nah, kita udah dapat mengisi data customer. Di sini kita harus mengisi alamatnya, customernya di mana, tax ID-nya berapa, nomor teleponnya berapa, emailnya apa, dan website dari si customer itu apa. Bila customernya itu individual atau perorangan, kita klik perorangan, dan bila perusahaan kita klik company. Pembahasan yang kedua adalah utang. Utang adalah kewajiban yang harus dibayar perusahaan kepada pihak lain seperti pemasok atau kreditor. Dalam aplikasi Odoo, kita bisa mengolah tentang utang ini di modul vendor. Yang pertama adanya fitur bills. Jadi fitur ini berfungsi sebagai alat mengolah tagihan yang diterima perusahaan kita dari perusahaan lain. Yang kedua ada refund. Fitur ini berfungsi untuk membuat nota debit yang berfungsi apabila ada retur pembelian. Yang ketiga adalah payment. Payment sendiri berfungsi untuk mencatat pembayaran utang perusahaan kepada perusahaan pemasok. Yang selanjutnya adalah ada fitur produk. Jadi dalam fitur produk ini berisi tentang informasi barang yang dibeli. Yang terakhir adanya vendor. Nah, dalam vendor ini berisi tentang data-data perusahaan pemasok. Selanjutnya kita akan menambahkan produk yang kita beli. Kita klik vendor dan klik produk. Caranya sama seperti yang ada di customer. Kita pilih new. Dan ini adalah ada beberapa yang harus data yang kita isi seperti tipe barangnya gimana, barangnya itu harganya berapa, dan pajaknya berapa. Selanjutnya kita akan menambahkan vendors atau pemasok. Jadi kita kali ini pilih fitur vendors. Nah, kita klik new.
Caranya juga sama seperti cara menambahkan customer sebelumnya di pengolahan piutang. Selanjutnya, bila kita akan membayar utang, kita bisa pilih vendor langsung bills. Nah, kita akan dimunculkan seperti tampilan ini dan kita klik new aja yang di kiri atas. Nah, kita harus mengisi beberapa data yang harus disesuaikan, seperti tanggal pembayarannya berapa, bayarnya pakai bank apa. Selanjutnya, kita bisa mengisi tentang produk yang dibeli itu apa, kuantitinya berapa, dan harganya itu berapa. Mungkin pembahasan kali ini saya cukupkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.